Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaima, NPM A1H0190016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik, siswa, murid, dan pelajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sinonim atau persamaan dari semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah. Anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari suku lembaga pendidikan. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Menurut Yusrina, secara umum anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Adapun dasar hukum pengelolaan peserta didik yaitu Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 5 ayat 1. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, segi aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi yang pertama yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas. Yang kedua yaitu daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Yang ketiga, menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah membentuk panitia penerimaan peserta didik, pembuatan dan pemasangan pengumuman, dan selanjutnya ada yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu orientasi calon peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi, kondisi, lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Yang kelima yaitu penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik
yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Keberhasilan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan, karena kemajuan peserta didik merupakan faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Yang ketujuh yaitu pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Yang kedelapan yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus ujian akhir, selanjutnya peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tanggal sebagai suatu prinsip. Prinsip pengelolaan peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanage peserta didik, prinsip-prinsip yang disebut di bawah ini harus selalu dipegang dan dipedomani. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.